Belum matang. Belum matang. Ibunya masak ya? Tidak. Oh, tidak. Sing dodol gorong mateng. Oh gitu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Ada. Apa? Naswa. Bentar saya catat dulu ya. Naswa sama Naswa Umi. Sama Umi. Toke. Terus Naswa. Naswa Umi. izin. Izin. Ada acara keluarga. Udah itu aja atau? Sudah. Wanda. Wanda, Nadipa, Oke. Amel itu Banyak belum sekali datang. ya. Iya. Ya. Mungkin Umam macet. juga belum datang. Oke. Macet sekali ya. Iya. Soalnya tadi ada itu nikahan. Iya. Oh. Siapa yang menikah? Uin Nggak mengunduh tahu ya, mantu. Kak. Ibu tidak tahu. Nah hari ini kok semangat sekali. Apakah lagi berbahagia? Iya, karena diajar ibu. Masya Iya, Allah. karena habis ini pulang. Loh. Berarti kalau biar tambah semangat, ibu ajarin ice breaking ya? Ya. Nggak usah berdiri, cuma duduk aja. Ya. Jadi nanti ibu punya tepuk fokus. Jadi Oh, iya. kalau ibu bilang tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus gitu ya? Ya. Belum. Coba Bu, dicoba dulu Bu. Ya coba dulu ya. Yuk 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Yeay. Jadi ada yang tahu nggak hari ini mau belajar apa? Belum tahu. Belum tahu. Belum. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang sel. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak apa itu sel? Unit terkecil. Benar. Yang keras Mbak Reza apa? Ulangi. Unit terkecil. Nah, betul. Jadi, sel itu adalah unit terkecil yang ada dalam tubuh kita. Nah, sel itu terbagi menjadi dua. Ada sel eukariotik sama prokariotik. Prokaryotik. Nah, di sini ibu membawa apa ini? Peraga. Alat peraga, Itu apa itu, Bu? yaitu sel Tumbuhan. Oh, Nah, seperti itu ya bisa iya, tumbuhan. jadi sel eukariotik itu dibagi menjadi dua, ada sel tumbuhan sama sel hewan. Nah, hari ini kita akan mempelajari sel tumbuhan terlebih dahulu ya, anak-anak. Karena takut waktunya tidak cukup, jadi ibu memilih sel tumbuhan terlebih dahulu. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu agar kalian bisa membedakan antara sel tumbuhan dengan hewan dan agar kalian mengerti dari struktur sel tumbuhan dan mengerti dari fungsi struktur tumbuhan tersebut. Jadi yang pertama itu ada membran sel. Nah, membran sel itu berfungsi sebagai melindungi bagian dalam sel dan mengatur keluar masuknya zat. Nah, kalau membran sel ini sama aja kayak gerbang sekolah. Jadi kalau gerbang sekolah itu kan hanya guru dan siswa yang dapat masuk. Atau yang mempunyai tujuan untuk masuk ke sekolah. Jadi enggak semua bisa masuk ke dalam sekolah. Sama seperti membran sel ini. Jadi enggak semua zat bisa masuk ke dalam ini. Ya. Membran sel. Terus yang kedua ada dinding sel. Nah, dinding sel ini kalau di rumah itu sama aja kayak tembok. Nah, fungsinya ini untuk memberikan bentuk dan melindungi sel tumbuhan. Nah, kalau di rumah itu kan tembok juga untuk melindungi bagian dalam kan. Nah, sama aja kayak dinding sel ini. Terus selanjutnya ada ini yang warna biru ini. Apa ini? Vakuola. Vakuola. Benar. Mbak Kristi pernah lihat atau enggak vakuola? Pernah itu lihat. Baru aja. Oh iya, pinter. Jadi maaf ya anak-anak, ibu batuk. Jadi vakuola ini berisi cairan dalam sel tumbuhan. Sama aja kayak kulkas. Jadi fungsi dari vakuola ini tuh untuk menyimpan makanan.
di rumah kalian ada kulkas kan? Ada. Nah, fungsinya apa? Menyimpan sayur. Ya benar, berarti kan sama kayak Vakuola ini kan? Iya. Ya, betul. Selanjutnya ada plastisida. Yaitu tempat berlangsungnya fotosintesis. Sama aja kayak kloroplas ini. Jadi plastisida itu sama aja kayak kloroplas ini, warna hijau. Ini ya Mbak Pristi. Iya, iya. Jadi fungsinya adalah menghasilkan makanan dan minuman. Kalau di rumah itu sama aja kayak apa? Dapur. Nah, gitu. Jadi terus yang selanjutnya ada badan Golgi. Nah, badan Golgi. Oh ya. Warnanya apa? Ini. Jadi badan Golgi ini berkaitan dengan sistem ekskresi yang berfungsi mengemas dan mengirimkan mengirimkan zat yang diperlukan, sama aja kayak kurir. Iya, kurir. Kan kalau kurir juga mengirimkan paket kayak gitu kan. Terus selanjutnya ada ribosom. Mana ribosom? Ini. Ini ya, Hana. Jadi ribosom ini tempat sintesis protein atau berfungsi untuk membuat protein. Terus yang selanjutnya ada retikulum endoplasma. Bawah itu Bu. Ya, ini. Iya. Kok kelihatan Mbak Pristi? Iya Bu. Ya Allah, matanya sehat ya. Jadi retikulum endoplasma ini ada dua, yaitu halus dan kasar. Jadi fungsinya yang kasar ini untuk membuat protein. Nah, yang halus untuk membuat lemak dan steroid. Nah, retikulum endoplasma dibagi menjadi dua, apa aja? Halus dan kasar. Kasar. Fungsinya yang halus Untuk membuat lemak dan steroid. yang kasar Membuat protein. betul. Jadi paham ya kalian? Ya. Selanjutnya ada ini mitokondria yang kayak apa ya ini? Sosis. Iya betul. Yaitu tempat berlangsungnya respirasi sel yang berfungsi untuk menghasilkan energi. Ini ya, warna merah yang kayak sosis ini. Terus yang terakhir ada nukleus. Ini yang warna merah. Mengandung DNA dan mengatur seluruh kegiatan sel. Jadi ini kayak kalau di sekolah itu kayak kepala sekolah gitu. Jadi apa ya, kayak yang mengatur semua kegiatan sel, yang berfungsi mengontrol metabolisme dan menyimpan informasi genetik. Jadi di sini tuh ada kayak DNA dan RNA gitu. Nah, jadi apakah kalian paham sampai sini? Apa? Gak dengar. Insya Allah paham Bu. Nah, gitu kok lemes sih ya. Ayo ice breaking lagi. Tepuk fokus. Mendengar, mengingat, fokus. Nah, gitu kok lemas sekali. Nanti kalau semangat gue kasih hadiah. Wow. Ayo makanya semangat. Nah, Apa biar artinya? ya sabar. Nanti pas kuis nanti ibu kasih. Yang kelompok yang poinnya banyak nanti ibu kasih hadiah. Itu kompak nanti. Nah, ibu mau bertanya nih, kan tadi ibu sudah jelasin. Sekarang ibu mau tanya, apa fungsi dari vakuola? Tahu nggak? Vakuola
Menyimpan. Angkat tangan dulu. Saya Iya, Pristi apa? menyimpan zat makanan. Nah, betul. Pintar, beri tepuk tangan dulu buat Mbak Pristi. Terus selanjutnya dinding sel. Siapa yang tahu fungsi dari dinding sel? Apa ya, angkat tangan? Nanti yang aktif Ibu kasih dia juga. Apa Mbak Hana? Melindungi sel dari apa? Tekanan luar. Oh ya, zat masuk Ah, gitu. zat masuk. Betul, beri tepuk tangan buat Mbak Hana. Nah, kan Ibu sudah jelasin. Ini kan struktur, pengertian, dan fungsi-fungsi sel tumbuhan. Untuk menguji pemahaman kalian, Ibu mau memberikan LKPD. Ibu mau membentuk 3 kelompok ya. Iya, Ini Bu. kan ada 2, 4, 5, 6 orang. Jadi Ibu satu kelompok 2-2 ya. Iya, Ini Bu. kelompok 1, Ya, terima kasih Bu. ini kelompok 2, kelompok 3. Terima Nah, kasih, Bu. sebelum mengerjakan LKPD, Ibu mempunyai games. Iya. Punyai games yang berisi soal-soal. Nanti perwakilan satu kelompok maju satu ya. Ya, Mengambil ini. Apa ini? Bacanya. secret mission book. Box. Jadi di dalam ini ada beberapa soal. Nah, soalnya tuh ada menggunakan 2 warna. Yang pertama ada warna biru sama warna merah. Yang biru itu 10, poinnya 10, yang merah itu 20. Jadi nanti perwakilan satu kelompok maju satu-satu ya. Yang merah berapa Bu? 20. Oke, Oke, siap ya? siap. Bentar, aku tulis dulu. Jangan ngomong dulu lalu gimana? Kenapa kok gitu Mbak Reza? Merah dapat 20 poin, nek biru 10 poin. Iya, betul. Ayo kelompok 1 siapa yang mau maju? Saya. Ayo. Semua. Ayo. Nanti kenapa? Orang dulu aja. Ada sana Mbak Pristi Dulu sini. warna nih. Ayo. Ah. Belum. Iya, surat cinta. Warna dulu. 2. Rezeki, Warna apa Mbak Bu. Pristi? Biru. Ayo coba sebutin. Jelaskan. Organel sel yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis adalah jawabannya kloroplast. Benar gak teman-teman? Benar. Poinnya 10 ya. 10. Ayo kelompok 2 siapa? Ayo Mas Rian. Diana ya. Kok udah jujur ya? Iya. Ada elektronik lagi. Oleh dulu Apa? Warna apa? Biru. Oke. Apa soalnya? Cairan tempat berlangsungnya reaksi kimia di dalam sel disebut sitoplasma. Betul. Terus kelompok 3. Ada sertifikatnya enggak Bu? Adanya jajan ya anak-anak. Oh iya. Ngorek kok kalau sertifikat. Melak saya. Warna apa? Biru. Biru. Apa ini main Sel yang mengatur seluruh kegiatan sel adalah inti sel atau nukleus. Betul. Ayo satu kali lagi ya. Ayo kelompok 1. Ayo. Bu 3 kali. Ya Allah. Nanti kalian kerjain yang tapi ini kapan dong kalau 3 kali? Please Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya abangnya Bu. Enak. Ada. Iku Nah. Warna apa Mbak Hana? Merah. Apa itu? Penyusun sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang disebut jaringan. Betul. Beri tepuk tangan. Ayo kelompok 2. SMS. Ya.
Yudi. Jadi orang Ini soalnya apa? lapisan selektif. Ayo apa? Lapisan selektif permeabel yang mengatur keluar masuknya zat ke dan dari sel disebut membran sel, Bu. Betul, beri tepuk tangan. Seimbang Lagi Bu, lagi sekali lagi. Ayo final ini, ayo maju yuk. Ayo cepet cepet yuk yuk. Orang ya ini. Apa gak dijawab tidak? Biru. Duro. Ayo. Kayak hijau. Biru. Ayo apa Mbak Ana? Organel yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan pigmen pada sel tumbuhan adalah vakuola. Warna apa? Ayo kelompok 3. 3, 2, Bu. Coba toh final toh. Pernah dong aja. Kuning tuh. Mana iri dan dengki kalau iri dan dengki. Apa? Ayo Organel yang berperan dalam pembentukan atau sintesis protein adalah ribosom, Bu. betul, beri tepuk tangan. Beri tepuk tangan yang gemuruh. Jadi pemenangnya adalah kelompok 3. Ya, katanya dapat Alphard, Bu. Nabung dulu ya anak-anak. Nah nanti yang juara nanti ketemu ibu di ruang guru ya. Maksudnya mau ibu kasih hadiah. Oh iya. Oke. Nah di sini kan ada LKPD. Kalian kerjakan ya sesuai petunjuk yang ada di LKPD. Nanti kalian presentasikan. Ayo kerjain. Grip. Apakah ada kesusahan? Tidak. Ini gimana, Bu? Pintar banget. Yang mana? Ibu beri waktu 20 menit ya. Oh ini ya. Iya. Sudah apa belum anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Ayo perwakilan dia satu kelompok. Yuk di sini ya. Yuk. Satu Satu kelompok. kelompok. Tapi nggak apa-apa 2 orang nggak apa-apa. Satu kelompok itu berarti ada Ayo, kalah semangat. Kalau semangat ya. Nggak apa-apa berarti sana lagi ya. Ayo bantu. sing dini. Yang ini ya nomor 1. Ini nomor 1. Iya. Oh, J. Nje. Oke. Struktur sel tumbuhan. Yang pertama ribosom. Di bagian inilah sintesis protein terjadi. Yang kedua inti sel. Bagian ini memberikan instruksi untuk membagi kegiatan di dalam sel. Untuk bagian selanjutnya. Nukleus. Untuk bagian selanjutnya. Untuk bagian selanjutnya nukleolus. Ini adalah otak nukleus. Bagian ini membantu sintesis dan produksi ribosom. Oke, sudah. Gimana kalian semua? Apakah sama? Sama, Bu. Oke, terima kasih buat nomor 1. Kita telah selesai. Ya. Kita telah di penghujung materi ya, anak-anak. Nah, apakah ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Prisdi, Mbak Prisdi, ayo. Apa kesimpulan hari ini yang kamu dapat dari materi hari ini? Materi hari ini ternyata struktur sel tumbuhan itu memiliki struktur yang banyak, bermacam-macam. Contohnya ada inti sel, ribosom, nukleus, mitokondria, kloroplas, dan banyak lagi, Bu. Oke, pintar. Berarti itu ya kesimpulannya sudah disebutkan
dijelaskan Mbak Pristina tadi, jadi sel itu adalah unit terkecil dari Makhluk hidup. Nah, sel itu terbagi menjadi dua, yaitu sel Eukariotik dan eukariotik. Oke, jadi paham ya, anak-anak? Paham, Bu. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Astagfirullahaladzim. Terima kasih ya sudah memperhatikan ibu di depan. Dan apakah seru pembelajaran? Seru. Apakah besok mau lagi? Mau. Oke. Berarti minggu depan ibu akan seperti ini ya. Ya, Bu. Sekian penjelasan dari ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.